的小妖宗啊，可惜了。虚伪的话题没兴趣。缘分呢？我们的目标是圣也是。天地呀，将军。商道盟暂不为惧，我们是不是该让那边的人晚些发现。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-81. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 80. Kemarin di hari pelelangan, Sinan yang menyamar sebagai Xiaoleng telah membuat beberapa orang menjadi begitu kesal karena dia itu menaikkan harga semaunya. Pada akhirnya dia pun beradu menaikkan harga dengan salah seorang tamu. Setelah mencapai harga tertinggi, Sinan pun menyerah karena memang itulah rencananya, supaya harta yang dia lelang bisa mendapatkan nilai jual yang begitu tinggi. Sebab itu adalah harta miliknya. Yang Sinan lakukan tidak hanya sekali, namun beberapa kali. Ia terus memancing para tamu lainnya agar bisa kesal dan menaikkan harga lebih tinggi lagi. Setelah acara lelang selesai, Sinan yang kembali menyamar menjadi Lin Jixiao berhasil mendapatkan uang yang begitu banyak. Dia membagikan hal ini kepada Miao Miao dan juga Rong Benzong. Tidak berhenti sampai di sini saja, rencana kedua Xingnan mulai dilakukan, yakni meledakkan harta-harta yang sebelumnya telah dia lelang, yang membuat para tamu menjadi begitu kesal dan protes kepada aliansi bisnis karena merasa telah dirugikan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di sini kita dibawa ke tempat para tetua dari Pavilion Huyuan. Mereka sedang membahas mengenai dua macam orang yang disebut benih yang jatuh dari atas langit. Salah satu benih ini layaknya debu yang tidak ingin dipandang oleh siapapun. Meskipun memiliki jalan yang berbeda, namun tujuan mereka tetap sama. Tidak peduli mereka memulai dari mana, orang kuat akan selalu ingin mendaki lebih tinggi. Tapi jalan menuju surga tidaklah mudah. Tetua di hadapannya membenarkan hal itu karena begitu banyak orang yang terjebak di zona nyaman, yang membuat mereka tidak bisa melihat betapa luasnya dunia ini. Karena sering berbicara, jadi tetua inilah yang menemukan langkah yang tepat dan berhasil memenangi permainan catur itu. Hingga tidak lama kemudian dua penjaga lainnya datang untuk memberitahu kalau Sinan sudah tiba di Tanah Suci. Master mereka juga harus tahu kalau Sinan telah berani memprovokasi aliansi bisnis. Jadi apakah mereka harus memberikan bantuan kepadanya? Bagi Master Pavilion, aliansi bisnis bukanlah ancaman, karena hal yang terpenting bagi mereka adalah menyembunyikan rahasia Pavilion dari siapapun. Mereka tidaklah perlu membantu Xingnan karena Master Pavilion akan memberikannya banyak waktu kepada Xingnan supaya dia itu bisa berkembang.商道盟暂不为惧，我们是不是该让那边的人晚些发现。 Setelah dari Pavilion Huyuan, kita pun dibawa berpindah ke sebuah tempat yang kemungkinan besar ini adalah Tanah Suci yang akan Sinan singgahi. Sebelum masuk lebih dalam, di sisi luar sedang ada penerimaan kepada beberapa murid jenius. Para master begitu senang dengan murid baru yang telah hadir karena mereka memiliki kekuatan yang hebat. Setelah para murid itu pergi, salah satu master tertarik kepada sosok dari sekte iblis yang tentu tidak bukan adalah Rong Benzong. Dia menyayangkan bahan bagus sepertinya malah mendaftar menjadi murid. Perkataan gadis itu tentu telah membuat Rong Benzong merinding. Di sini dia itu tengah bersama dengan seorang wanita yang mana dia berharap mau menunggu rekan-rekannya. Tidak lama kemudian orang yang mereka tunggu pun telah tiba, yang mana itu adalah Xingnan, yang sepertinya ia baru bangun tidur. Di sini kita juga diperlihatkan kepada sosok yang tidak asing, yakni adalah Si Ma Kong. Seorang master mengajaknya untuk bergabung bersamanya saja.
Tapi dia itu sedang menunggu seseorang yang tentu tidak bukan adalah Xingnan. Kehadiran si Mangkong telah membuat Xingnan senang, tapi dia langsung dikejutkan oleh kehadiran gadis suci dari aliansi bisnis. Kini dia itu berada tepat di belakang Xingnan. Namun Xingnan tidaklah mau mempedulikannya. Sampai akhirnya Jiang Bilan mengajaknya berbicara, karena Xingnan sendiri yang mengatakan kalau pertemuan mereka selanjutnya adalah sebuah takdir. Xingnan mengingat perkataan dari Gu Yongfeng sebelumnya, karena seharusnya gadis suci ini telah kembali ke tanah suci. Namun siapa yang menyangka mereka malah berpapasan di sini. Alasan mengapa Jiang Bilan pergi kemari adalah untuk melakukan penyelidikan kepada Xingnan. Jadi Xingnan yang sudah tahu mengenai tujuannya kemari tidaklah tertarik mendengar perkataan manisnya. Para master penasaran siapakah pria kecil yang berbicara dengan gadis aliansi. Para master penasaran siapakah pria kecil yang berbicara dengan gadis suci aliansi bisnis. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu siapakah Xingnan. Jadi jika ia tidak terkenal maka sudah pasti bukan sesuatu yang menarik. Tapi tentu saja master yang mengenali Xingnan tahu betapa hebat kekuatan yang dia miliki. Para master menjadi bertanya-tanya mengapa Tuan Suci mereka tidak kunjung turun. Padahal gadis suci telah datang kemari. 秦南道友，我们又见虚伪的话题没兴趣。缘分呢？我们的目标是胜。也是。 Di sisi lain, master lainnya sedang melakukan perjalanan untuk menemui guru mereka. Ini pun membuat mereka penasaran apakah ada sesuatu yang ingin guru mereka bicarakan. Tidak ingin berlama-lama, mereka pun segera pergi ke tempat guru mereka berada. Kembali ke tanah suci, di sini Jiang Bilan memperkenalkan dirinya dan berharap para master mau menerima kehadirannya, supaya bisa berlatih di tanah suci Sujaku. Master cantik yang adalah penguasa Daxia di tanah suci Sujaku menyambut kedatangannya, dan dengan tulus mengundangnya untuk bergabung dengan tanah suci mereka. Master ini berjanji akan memberikan status dan perlakuan yang sama kepada gadis suci dan guru puncak. Selain itu, seluruh keterampilan dan seluruh harta tanah suci bisa diakses oleh Jiang Bilan. Tawaran ini tentu sangatlah menggoda, karena jika mereka berhasil membawa gadis suci masuk ke tanah suci Sujaku, akan membuat hubungan mereka dengan aliansi bisnis semakin bagus. Tawaran ini juga telah menarik perhatian Jiang Bilan, namun dia agak bingung karena master dari tanah suci lainnya tidak memberikan tawaran apapun kepadanya. Begitu juga dengan tanah suci Xinglong. Jiang Bilan menyadari semua itu. Namun bukan ini alasan mereka, karena seharusnya Jiang Bilan sudah mendengar sendiri kalau tanah suci Sujaku memberikan tawaran yang begitu melimpah kepadanya. Jadi bagaimana mungkin tanah suci Xinglong bisa membuat tawaran yang lebih baik dari apa yang mereka berikan? Jadi daripada berbicara omong kosong, tanah suci Xinglong memilih untuk mundur dalam mengajak Jiang Bilan masuk. 青龙圣地似乎说笑了，听闻我们的目标是胜。放弃了。 Kembali kepada kedua master lainnya, yang mana mereka ini tidak kunjung sampai ke tempat guru mereka. Karena jika tidak kunjung sampai, maka dia ini akan terlambat dalam penyambutan upacara. Pada akhirnya dia pun sadar kalau sepertinya seniornya ini telah menipu dirinya. Master Liu Feng memintanya untuk tenang karena mereka melakukan hal tersebut agar Xingnan bisa masuk ke tanah suci Xinglong. Sebab tempat itu sangatlah cocok untuk dirinya. Tapi Master Feng Zhua sangatlah ingin Xingnan berada di tanah suci Sujakunya. Ia pun bergegas untuk pergi. Namun Master Liu Feng tidak mudah menahannya, karena bagaimanapun ia tidaklah boleh pergi ke sana. Kembali lagi ke tempat penerimaan, yang mana pada akhirnya Jiang Bilan memutuskan untuk pergi ke tanah suci Sujaku. Ia pun mengajak Xingnan untuk bergabung bersamanya, yang mana dia pun menggunakan teknik penggoda untuk membawa Xingnan. 要和简道友。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.